Dewa medis terkuat. Bab 147 pernikahan dimulai. Huff. Apa kau pikir kau bisa menemui Archmage kapanpun kau mau? Kembalilah. Pengunjung itu segera memohon lagi. Maafkan saya, Tuan. Saya di sini untuk menemui guru besar atas perintah Raja Goryo. Raja Goryo. Ketika pihak lain mendengar tiga kata, Raja Goryo, dia langsung mengerutkan kening dan tidak berani bersikap sombong seperti sebelumnya. Tidak peduli seberapa berkuasanya orang Korea, tidak peduli seberapa dihormatinya guru besarnya, mereka tetap orang Korea. Selama Anda orang Korea, Anda harus memberikan rasa hormat kepada Raja Goryo saat berada di wilayah Goryo. Bahkan seorang penyihir hebat harus melakukan hal itu. Ya, dia adalah Raja Goryo yang terhormat. Dia punya sesuatu untuk diceritakan kepada kita, datanglah dan sampaikan kepada penyihir agung itu. Kalau begitu, masuklah. Melihat pihak lain menyerah, semua orang tidak bisa menahan napas lega. Namun segera setelah itu, pihak lain berbicara lagi. Gunung Gaoli adalah tempat suci untuk mempraktikkan Taoisme. Oleh karena itu, mobil tidak diperbolehkan untuk melaju ke atas gunung. Jika Anda ingin naik gunung, Anda hanya dapat memilih untuk berjalan kaki. Bagus. Tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah. Lagi pula, pihak lain itu sedang memberikan muka kepada Raja Goryo, bukan kepada dirinya sendiri. Meskipun Gunung Goryo tingginya 2 atau 3.000 meter, mereka harus menggertakkan gigi dan memanjatnya. Faktanya, gunung seperti Gunung Goryo tidak ada apa-apanya di negeri Yan. Paling-paling hanya bisa dianggap gunung kecil. Tetapi bagi orang Korea, itu adalah puncak yang aneh. Itu seperti mentalitas orang Korea. Mereka jelas tidak penting di dunia, tetapi mereka selalu merasa seolah-olah mendominasi nasib seluruh dunia. Jika mereka hilang dari dunia ini, akan ada lebih sedikit tawa. Setelah menghabiskan waktu setengah hari, semua orang akhirnya tiba di puncak Gunung Goryo, tempat dibangunnya aula seni bela diri. Gunungnya tidak begitu besar, tetapi aula seni bela dirinya sangat besar. Gerbang aula seni bela diri saja dibangun lebih dari 9 meter tingginya, mungkin untuk memuaskan kesombongan orang Korea. Aku tidak tahu bagaimana rasanya saat angin gunung bertiup. Penyihir agungmu yang paling terhormat. Kami, atas perintah Raja Goryo, datang ke sini untuk mengundangmu keluar dan menghukum anak dari negeri Yan. Setelah para utusan berteriak, setelah waktu yang lama, suara yang sangat agung perlahan muncul dari gerbang gunung. Aku sudah tahu. Kau datang ke sini untuk Xiao Chen, kan? Penyihir hebat itu benar-benar hebat, dan dia tepat sekali. Kami di sini untuk mengundangmu keluar dan menghadapi bajingan kecil itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang jenius yang mengerikan akan muncul di negara Yan. Hanya dengan kekuatannya sendiri, dia telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara besar kita, Goryo. Tampaknya negara Yan benar-benar beruntung. Setelah jeda sejenak, suara penyihir agung itu keluar lagi. Tapi, tidak peduli apakah keberuntungan mereka baik atau buruk. Mereka berani menyerang Gaoli kita, dan kita, orang-orang Gaoli, tidak bisa menutup mata. Bagaimana dengan ini? Saat ini aku sedang berkonsentrasi untuk mundur dan berjuang untuk mencapai ranah Kaisar Bela Diri Bintang 10. Untuk saat ini, aku akan mengirim anakku. Pergi ke negara Yan dan bunuh anak kecil itu, Xiao Chen. Mendengar kata-kata Kaisar Bela Diri Bintang 10, para utusan Goryo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka. Kaisar Bela Diri Bintang 10. Itulah postur terkuat seorang praktisi seni bela diri di dunia. Aku tidak menyangka bahwa penyihir hebat itu benar-benar akan berkultivasi ke tingkat Kaisar Bela Diri Bintang 10. Mulai sekarang, siapakah yang dapat mengalahkan penyihir agung itu? Pada saat itu, kekuatan Goryo di dunia mungkin akan meningkat beberapa kali lipat lagi. Namun tak lama kemudian, utusan Goryo bereaksi. Penyihir agung, ini tidak akan berhasil. Xiao Chen itu adalah pria dengan bakat alami, dan kekuatannya seharusnya telah mencapai level Dewa Bela Diri Bintang 10. Jika kamu tidak melawannya secara langsung, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Hehe, putraku, Danan, telah mencapai kekuatan seorang Kaisar Bela Diri, dan sekarang menjadi Kaisar Bela Diri Bintang 3. Tidak masalah baginya untuk berhadapan dengan seorang Xiao Chen. Bawa dia turun gunung, kirim dia ke negara Yan, dan beritahu orang-orang Yan bahwa aku, Gaoli, tidak mudah untuk diganggu. Para duta besar sangat gembira. Aku tidak menyangka bahwa bahkan putra penyihir agung telah mencapai kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 3. Goryoku benar-benar akan makmur. Seperti yang diharapkan darimu, putra seorang penyihir hebat.
Semoga Tuhan memberkati kita, Goryo. Waktu berlalu dengan cepat, dan malam pun berlalu dalam sekejap. Keesokan harinya, saat fajar, separuh Jiangnan sudah ramai dengan aktivitas. Hari ini adalah hari yang baik bagi keluarga Zhang dan keluargaku, dua keluarga terbesar di Jiangnan, untuk melangsungkan pernikahan mereka. Pada saat yang sama, ini juga merupakan hari ketika Ku Qingying, salah satu wanita cantik paling terkenal di Jiangnan, menikah. Melihat kedua hal di atas, mustahil pernikahan ini tidak menarik perhatian. Sudahkah kau mendengarnya? Hari ini adalah hari pernikahan keluarga Zhang dan Ku. Omong kosong, siapa di Jiangnan yang tidak tahu ini? Saya dengar mobil pengantin yang dipakai keluarga Zhang semuanya Rolls-Royce baru, totalnya 108. Tidak hanya itu. Ada juga 188 Lamborghini dan 188 Ferrari yang mengawal di kedua sisi. Saya mendengar bahwa polisi lalu lintas juga membersihkan jalan terlebih dahulu dan menutup beberapa jalan untuk mencegah orang masuk dan menyebabkan kecelakaan mobil. Hei, apakah perlu menutup jalan? Bahkan jika jalan tidak ditutup, siapa yang berani mengemudi di sana dan menyinggung keluarga Zhang? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Tentu saja. Lagi pula, reinkarnasi adalah keterampilan. Lihatlah Zhang Xiaoji, dia terlahir di keluarga Zhang, dia tidak akan pernah kelaparan selama 10.000 kehidupan. Selain itu, dia bisa menikahi wanita cantik kota Jiangnan yang terkenal, Ku Qingying. Oh, lihat aku masih harus memindahkan batu bata setiap hari untuk mencari nafkah. Sudah, jangan ngomong lagi, Mandor sudah memanggil kita untuk mulai bekerja. Selesaikan lebih awal, kata Mandor, beri kami waktu istirahat 1 jam pukul 10, ayo kita ke jalan untuk melihat Rolls-Royce dan Ferrari. Xiao Chen mendengar kebisingan di jalan. Dia menyapukan indera spiritualnya kemana-mana dan tak ada yang bisa lolos dari pandangannya. Namun, dia tidak terburu-buru. Asal keluarga Zhang hancur sebelum pernikahan, taruhannya akan terpenuhi. Sekarang, tentu saja, istirahat putriku adalah hal yang paling penting. Namun, keluargaku mulai sibuk di pagi hari. Sekelompok penata rias mengelilingi Ku Qingying dan merias wajahnya. Ku Qingying sendiri adalah seorang wanita cantik dari Jiangnan. Bahkan tanpa riasan, dia bisa mengalahkan banyak orang tanpa riasan. Tapi dengan cara ini, dia malah semakin tidak cocok lagi memakai riasan. Penata rias hanya mengoleskan sedikit bedak dan riasan tipis padanya, itu sudah cukup untuk membuatnya tampak sangat cantik. Ditambah dengan gaun pengantin yang dibuat khusus senilai lebih dari 1 juta, Ku Qingying secantik peri. Sayang sekali wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun selama itu. Bukanlah sikap dingin dan sombong seperti itu, tetapi sikap acuh tak acuh. Sama acuhnya seperti hati yang mati. Tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, dia ditakdirkan untuk menjadi alat bagi perkawinan keluarga dalam kehidupan ini. Mulai sekarang, dia tidak lagi memiliki kehidupannya sendiri. Bab 148 Ambil tindakan. Seorang wanita setengah baya masuk dengan mata agak merah. Bertahun-tahun telah meninggalkan kerutan di wajahnya, tetapi dia masih secantik dulu. Wajahnya yang sedikit mirip dengan Ku Qingying mengungkapkan identitasnya dan juga menjelaskan mengapa Ku Qingying memiliki penampilan yang begitu unggul. Dengan sedikit rasa bersalah, dia datang ke Ku Qingying dan berkata dengan lembut. Qingying, maafkan aku karena tidak bisa membantumu. Aku membuatmu menikah dengan pria yang tidak kau inginkan. Ku Qingying menggelengkan kepalanya sedikit. Bu, jangan berkata begitu. Ibu selalu memanjakanku selama bertahun-tahun. Tapi masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita kendalikan. Pernikahan antara kedua keluarga ini memiliki implikasi besar. Apa yang dapat dikatakan oleh dua orang wanita biasa? Bayangan. Suara ibuku sedikit bergetar, tetapi Ku Qingying tersenyum dan berkata, Bu, tolong pakaikan aksesoris rambut untukku. Di zaman dahulu, ibu akan memberikan mahkota burung phoenix kepada putrinya, tetapi sekarang tidak ada mahkota burung phoenix. Tolong pakaikan aksesoris rambut untukku. Sehat. Dengan tangan gemetar, ibuku mengenakan aksesoris rambut untuk putrinya. Lapisan kain kasa putih mengelilingi mahkota kecil bertabur platinum dan berlian. Indah sekali, bak peri dalam mimpi. Ku Qingying yang tadinya sudah luar biasa cantik, saat ini bisa digambarkan sebagai wanita paling cantik di dunia. Indah sekali. Ibuku tidak dapat menahan diri untuk memberikan kekaguman yang tulus, sementara Ku Qingying menarik napas dalam-dalam, memeluk ibunya, dan merasakan kehangatan dari tubuh ibunya. Aku akan segera menikah,
dan aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan lagi untuk memeluk ibuku dan bersikap genit di pelukannya seperti yang kulakukan sekarang. Penata rias dan pembantu semuanya pergi dengan bijaksana, tetapi momen hangat ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian terdengar suara seseorang di luar pintu berteriak. Mobil pengantin sudah datang, Nyonya, Nona, waktu yang baik telah tiba, Anda boleh keluar sekarang. Hati ibuku bergetar, dia menghela nafas, meraih tangan putrinya, dan berjalan keluar. Melihat ratusan mobil mewah di luar rumah besar itu, ibuku mengangguk. Keluarga Zhang telah melakukan yang terbaik untuk putri mereka. Zhang Xiaoji mengenakan setelan jas putih, tampak seperti pangeran menawan. Dia memakai riasan tebal di wajahnya untuk menutupi bekas luka kemarin, dan pucatnya wajah karena tidak tidur semalaman membuat wajahnya terlihat palsu, tetapi dia tetap tampan. Bu, Qingying, aku di sini. Ibuku mengangguk dan berkata kepada Zhang Xiaoji. Putriku, kuserahkan dia padamu. Jika kau berani menindas putriku mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Zhang Xiaoji berkata sambil tersenyum. Bu, jangan khawatir, Qingying akan menikah denganku, aku sangat mencintainya. Bagaimana mungkin aku menindasnya? Jika aku menindasnya, aku akan disambar petir. Ibuku mengangguk, lalu menyerahkan tangan putrinya kepada Zhang Xiaoji. Zhang Xiaoji tampak begitu gembira hingga jantungnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Meskipun dia mengenakan sarung tangan, dia masih bisa merasakan kehangatan tangan Ku Qingying. Dia akhirnya akan menangkap Ku Qingying. Dapatkan wanita Jiangnan ini yang telah lama diidam-idamkan semua pria. Dia merasa begitu bahagia dalam hatinya hingga ingin bersorak kencang agar seluruh wilayah Jiangnan bisa ikut merasakan kegembiraannya. Dengan senyum tipis di bibirnya, Zhang Xiaoji berkata dengan bangga saat tidak ada seorang pun di sekitarnya. Qingying, bagaimana? Kau akhirnya akan menjadi wanitaku. Tidak peduli seberapa tidak relanya kau, tidak peduli seberapa sombongnya kau akhirnya ada di tanganku. Wajah dingin Ku Qingying tak dapat menahan rasa tersentuh. Meskipun hatinya hancur, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit patah hati ketika mendengar penghinaan dari pihak lain. Sakit parah. Sakit sekali. Sekalipun aku menikah denganmu, kau tak akan bisa mendapatkan hatiku. Cahaya tajam melintas di mata Zhang Xiaoji. Lalu dia mencibir. Tidak masalah. Cinta tumbuh seiring waktu. Aku tidak percaya kau bisa menahan diri. Aku, Tuan Muda, akan membiarkanmu melihat seberapa hebat kungfuku. Mereka berdua tidak berkata apa-apa lagi dan menikah, tetapi itu seperti pertemuan antar musuh, penuh permusuhan. Zhang Xiaoji menarik Ku Qingying ke dalam mobil. Konvoi itu melaju di jalan-jalan di seluruh Jiangnan. Banyak warga yang mengetahui berita itu sebelumnya, jadi mereka bersikap bijaksana dan tidak keluar untuk menyinggung keluarga Zhang dan mendatangkan kemalangan pada diri mereka sendiri. Beberapa orang bahkan bangun pagi untuk menyaksikan pesta yang hanya terjadi sekali dalam 1 abad ini. Wow, banyak sekali mobil mewah. Banyak sekali mobil mewah yang dipajang di sini. Entah berapa banyak Taipan Jiangnan yang telah mereka bunuh dalam hitungan detik. Jika aku bisa mendapatkan pemandangan seperti itu semasa hidupku, itu akan sangat berarti meskipun aku langsung mati. Bangun, berhentilah bermimpi, matahari telah terbit. Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka, merekam video, dan mengunggahnya ke situs web video pendek seperti TikTok dan Kuaishou untuk mengenang pernikahan megah ini. Mereka tidak peduli, dan tidak tahu apakah orang-orang yang sudah menikah di sana bahagia atau tidak. Menurut mereka, memiliki begitu banyak mobil mewah dan menikah hanya akan mendatangkan kebahagiaan dan tidak ada ketidakbahagiaan. Konvoi itu melaju perlahan di jalan Jiangnan, dari lingkar dalam ke lingkar luar, dan memakan waktu 2 jam penuh, hingga pukul 10, ketika mereka tiba di rumah keluarga Zhang. Lagi pula, dengan keributan sebesar itu, pamer adalah suatu keharusan. Ketika sang pengantin wanita tiba di rumah Zhang, semua tamu keluarga Zhang juga mulai memberikan hadiah, yang merupakan momen baik dan puncak dari segalanya. Keluarga Jiangnan Bai mengirimkan hadiah sebesar 2,88 juta. Selamat kepada pasangan pengantin baru, semoga pernikahan mereka bahagia dan panjang umur. Keluarga Yu di Jiangnan mengirimkan sepasang batu giok hijau kekaisaran kepada pasangan pengantin baru itu, dengan harapan agar mereka segera memiliki seorang putra dan menjalani kehidupan yang bahagia. Keluarga Jiangnan Liu memberikan 9 pon emas hitam kepada pasangan pengantin baru, dan mendoakan mereka agar pernikahan mereka panjang dan bahagia. Mendengar banyaknya hadiah, kepala keluarga Zhang, ayah Zhang Xiaoji, sudah tersenyum lebar.
Koneksi keluarga Zhang di Jiangnan adalah hal yang paling mereka banggakan. Sekarang putranya akan menikah, keluarga Zhang mengalami momen kejayaan yang langka dalam beberapa tahun terakhir. Ku Qingying mendengarkan teriakan di luar tanpa emosi apapun di hatinya. Ketika Zhang Xiaoji menyambutnya keluar dari mobil, dia memperlihatkan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, seolah-olah semua yang ada di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Menatap karpet merah panjang dan keranjang bunga yang tersusun rapi, mau tak mau dia merasa sedikit bingung. Apakah saya akan menikah? Pada saat ini, entah mengapa, dia tiba-tiba teringat wajah tampan yang baru dilihatnya satu kali kemarin. Tidak dapat dipungkiri bahwa kata-kata pria itu menyentuh titik terlemahnya saat itu. Tetapi, sampai saat ini, dia sudah putus asa. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum seolah kepada dirinya sendiri. Ya, di Jiangnan, berapa banyak orang yang bisa melawan keluarga Zhang? Lagi pula, kalaupun ada yang bisa melawan keluarga Zhang, siapa pula yang akan melawan keluarga Zhang demi seorang wanita seperti dia? Kapan dia menjadi begitu kekanak-kanakan sampai-sampai dia percaya pada lelucon konyol seperti itu? Bersambung.